Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Tapi seperti biasa sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Materi tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner ini masih masuk dalam kelompok pembahasan materi tentang turunan atau diferensial. Oke? Sekarang kita mulai membahas materi tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut ada sebuah kurva yang tadinya jalannya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Bisa jadi nanti kurvanya naik, kemudian naik lagi. Atau turun, kemudian turun lagi. Tergantung nanti persamaan fungsinya seperti apa. Nah, ketika terjadi proses perjalanan seperti ini, proses naik, turun, dan naik. Ketika dia naik, ini disebut sebagai fungsi naik. Ketika dia turun, bergerak turun, itu disebut sebagai fungsi turun. Kapan suatu fungsi akan naik? Suatu fungsi akan naik ketika turunannya besar dari 0. Ketika turunannya besar dari 0, maka fungsinya akan naik. Kapan suatu fungsi akan turun? Suatu fungsi akan turun ketika turunannya kecil dari 0. Kemudian, kapan suatu fungsi akan stasioner? Suatu fungsi akan stasioner ketika turunannya sama dengan 0. Stasioner itu artinya berhenti sejenak. Jadi perhatikan. Ini ketika fungsinya berjalan naik, sampai di puncak dia berhenti sejenak untuk kemudian fungsi itu turun. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran fisika, suatu fungsi, suatu benda dilemparkan ke atas. Karena gaya gravitasi bumi, maka benda ini kecepatannya akan semakin berkurang. Sehingga sampailah dia nanti di titik 0. Di titik 0 dia berhenti sejenak. Kemudian akibat gravitasi bumi lagi, maka dia akan lagi turun. Bergerak lagi ke bawah. Nah, misalnya ini ketemu lantai, terjadi benturan, proses dia turun, dan terjadi benturan di lantai, berhenti sejenak. Kemudian akibat benturan tadi, dia membuat gaya lagi, naik lagi. Ketika berhenti sejenak di puncak dan ketika berhenti sejenak di yang paling bawah ini yang disebut sebagai stasioner. Berarti fungsi stasioner itu ada dua. Yang pertama fungsi maksimum, yang kedua fungsi minimum. Kapan dia disebut maksimum? Ketika dia berada di atas paling tinggi, di puncak. Kapan dia disebut minimum? Ketika dia berada paling bawah. Hati-hati, ini sering terjadi kesalahan. Fungsi naik tidak sama dengan fungsi maksimum. Ingat, kalau fungsi naik itu dia proses jalannya ketika dia jalan ke atas, naik. Dia bergerak. Fungsi naik itu bergerak. Kalau fungsi maksimum tidak bergerak ketika dia berada di puncak. Fungsi turun tidak sama dengan fungsi minimum. Fungsi turun itu ketika dia bergerak turun. Fungsi minimum ketika dia berada pada posisi terendah. Sekali lagi saya ingatkan, fungsi naik tidak sama dengan fungsi maksimum. Fungsi turun tidak sama dengan fungsi minimum.
agar dibedakan. Fungsi maksimum dan fungsi minimum itu adalah fungsi stasioner. Fungsi naik itu berupa interval karena dia bergerak. Terjadi pergerakan itu fungsi naik. Maka dia memiliki sebuah interval. Fungsi turun juga terjadi pergerakan hingga dia memiliki interval. Sementara kalau fungsi stasioner baik maksimum maupun minimum dia tidak bergerak. Dia hanya sebuah titik. Fungsi maksimum ketika dia berada di titik tertinggi, fungsi minimum ketika dia berada di titik terendah. Nah, seperti apa? Contoh soal tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner ini saya akan berikan contohnya seperti berikut. Tentukanlah interval di mana fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x tambah 5. Itu nantinya naik, nantinya turun. Di mana titik maksimumnya, di mana titik minimumnya. Pertanyaannya, tentukan interval di mana fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5 itu nanti naik. Fungsi ini nanti turun, fungsi ini di mana titik maksimumnya, dan fungsi ini di mana titik minimumnya. Oke, tadi katanya fungsi akan naik ketika turunannya besar dari 0. Fungsi akan turun ketika turunannya kecil dari 0. Fungsi akan stasioner bisa maksimum bisa minimum ketika turunannya sama dengan 0. Berarti semuanya terkait dengan turunan. Maka langkah pertama fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5 ini turunkan dulu. Tentukan dulu turunannya. Maka kita dapat turunannya, turunan udah dipelajari sebelumnya. X pangkat 3 itu jadinya 3x kuadrat. Pangkat tarik ke depan, pangkat kurangi 1. Pangkat tarik ke depan dikali ke depan, pangkat kurang 1. X pangkat 3 jadinya 3x kuadrat. 3x kuadrat jadinya 6x min 9x turunannya 9, 5 turunannya 0. Kalau sudah kita turunkan, tentukan titiknya. Faktorkan, karena dia bentuknya persamaan kuadrat, maka faktorkan kalau bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan, cari pakai rumus ABC. Tarik 3 keluar. Kenapa tarik 3 keluar? Karena di sini 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9, semuanya memiliki kelipatan 3. Maka tarik 3-nya keluar. Apa gunanya menarik 3 keluar? Untuk lebih mengecilkan persamaan kuadrat ini sehingga lebih mudah nanti memfaktorkannya. X kuadrat tambah 2x kurangi 3 itu kalau difaktorkan jadinya x tambah 3 dikali x kurang 1. Proses pemfaktoran, ingat lagi pelajaran kelas 11. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Buka lagi buku pelajaran kelas 11-nya. Maka untuk x tambah 3 diperoleh x-nya min 3. Untuk x kurang 1 diperoleh x-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita sudah punya akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Saya ulang lagi. Langkah pertama, fungsinya diturunkan. Dapat turunannya, faktorkan, tentukan titik-titik dari variabel x-nya. Kita peroleh akar-akarnya x-nya min 3 dan x-nya 1. Masukkan ke dalam garis bilangan. Kan kita punya 2 titik, min 3 dengan 1. Letakkan kedua titik tersebut ke dalam garis bilangan. Perhatikan. Ini tadi sebuah garis bilangan. Kita dapat 2 titik, letakkan di garis bilangan. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan.
Sebuah garis bilangan ketika mendapatkan 2 titik, maka garis bilangan ini terbagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Kita akan tentukan bagian-bagian ini nanti bernilai positif apakah negatif. Caranya, ambil sembarang angka di bagian ini, kemudian substitusikan. Ambil sebagian angka di bagian ini, substitusikan. Ambil sembarang angka di bagian ini, kemudian substitusikan. Apa gunanya? Untuk melihat nanti dia itu positif apa negatif. Untuk apa pula kita mengetahui positif apa negatif? Untuk mengetahui di bagian ini fungsinya naik apa turun. Di bagian ini fungsinya naik apa turun. Di bagian ini fungsinya naik apa turun. Karena kan tadi disebutkan definisinya. Suatu fungsi akan naik ketika turunannya besar dari 0. Kalau besar dari 0 kan nanti adalah bilangan positif kan? Suatu fungsi akan turun ketika turunannya kecil dari 0. Suatu bilangan yang kecil dari 0 itu kan bilangan negatif. Nah, kita ambil sembarang angka dulu, cek. Ketika turunannya, berarti kita ambil sembarang angka, kita masukkan atau kita substitusikan ke turunan. Berarti ke persamaan ini. Ke yang hasil turunan ini, yang ke 3x kuadrat tambah 6x kurangi 9. Ini ya sama aja, ini ya sama aja. Kita ambil misalnya min 4 di sini. Kan ini pembatasnya min 3. Ke kirinya kan min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Angkanya terserah. Pokoknya sembarang angka di bagian ini boleh diambil. Kita ambil aja lah min 4. Ganti X-nya dengan min 4. Min 4 tambah 3, min 1. Min 4 dikurangi 1, min 5. Min 5 kali min 1, 5. 5 kali 3, 15. Berarti positif. Maka di bagian sini nanti nilainya positif. Kita ambil lagi sembarang angka yang di sini. Dari min 3 sampai 1, kita ambil sembarang angka, terserah. Ambillah 0 yang gampang. 0 tambah 3, 3. 0 dikurangi 1, min 1. Min 1 kali 3, min 3. Min 3 kali 3, min 9. Berarti nanti di sini nilainya negatif. Min 9. Ambil lagi angka yang di sebelah sini. Ambillah 2. 2 ditambah 3, 5. 2 dikurangi 1, 1. 1 kali 5, 5 dikali 3, 15. Positif. Maka di sebelah sini positif. Disebutkan tadi, suatu fungsi akan naik ketika turunannya besar dari 0. Besar dari 0 itu kan bilangan positif, maka di bagian sini nanti dia akan naik. Suatu fungsi akan turun ketika turunannya kecil dari 0. Nah, yang di sini ini negatif. Negatif itu kan bilangan yang kecil dari 0. Berarti nanti dari min 3 sampai 1 ini nanti dia akan turun. Kemudian suatu fungsi akan naik ketika turunannya besar dari 0. Nah, di 1 dan seterusnya itu nanti naik lagi. Maka akan kita peroleh fungsinya seperti ini. Naik, turun, naik lagi. Oke? Sekarang, kapan fungsi akan naik? Nah, lihat. Fungsi akan naik terletak pada interval min 3 ke sebelah kiri. Pokoknya ke sebelah kiri ini dia akan naik. 1 ke sebelah kanan. Maka itu kita bisa bikinkan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5 itu akan naik pada interval. Akan naik ketika x-nya kurang dari 3, berarti x-nya kurang dari min 3, berarti min 3 ke kiri, atau x-nya besar dari 1.
Ingat lagi pelajaran sebelumnya menentukan daerah himpunan pertidaksamaan kuadrat. Ketika dari titik ini sebelah kiri itu artinya kurang. Ketika dari titik tersebut ke sebelah kanan itu artinya besar atau lebih. Maka di sini fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x tambah 5 akan naik pada interval x kurang dari min 3, karena dari min 3 ke ini akan positif, atau x besar dari 1. Kalau letaknya terpisah seperti ini, kata hubungnya atau. Nah, kapan dia akan turun? Lihat yang bertanda negatif. Akan turun, ini turun antara interval min 3 dan 1. Maka fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5 akan turun pada interval x besar dari min 3 dan x kecil dari 1. Kalau di tengah-tengah kata hubungnya dan. Kalau terpisah kata hubungnya atau. Tapi kata hubung dan itu nggak perlu dituliskan. Bisa dituliskan dengan cara langsung x-nya terletak di tengah, diapit. Sekarang udah kita peroleh. Naik pada interval x kecil dari min 3 atau x besar dari 1, maka sepanjang ini dia akan naik, sepanjang dari sini akan naik. Akan turun pada interval x besar dari min 3 dan x kecil dari 1. Dia akan turun sepanjang interval ini. Kapan stasioner? Stasioner itu ketika dia berhenti sejenak. Nah, di sini kita lihat ketika min 3. Min 3 kita masukkan. Min 3 tambah 3, 0. 1 kurangi 1, 0. Maka, min 3 tambah 3, 0. Min 3 dikurangi 1, min 4. Min 4 kali 0 kali 3 nanti 0. Maka di sini dia akan 0. Di titik min 3 ini akan 0. Maka fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5 akan stasioner ketika x-nya sama dengan 3 dan ketika x-nya sama dengan 1. Ya. Kalau ditanya stasioner stasioner pada saat x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Kita nggak tahu ya itu stasioner maksimum ataukah stasioner minimum. Tapi kalau dari gambar ini nampak stasioner maksimum di x min 3 karena dia ini paling tinggi. Stasioner minimum di 1 karena dia paling rendah. Nah, ketika ditanya titik maksimumnya berapa, maka masukkan titik stasioner tadi ke dalam persamaan fungsi. Nih, kan diperoleh stasioner pada x sama dengan min 3. Masukkan min 3 ini ke persamaan fungsi. Jadi min 3 pangkat 3 tambah 3 kali min 3 pangkat 2 dikurangi 9 kali min 3 tambah 5. Masukkan dia. Cari min 3 pangkat 3 min 27. Min 3 kuadrat 9. 9 kali 3 27. Min 3 kali min 9 27 tambah 5. Ketika f-nya min 3, maka fungsinya maksimum di titik 32. Berarti fungsi maksimumnya itu nanti di titik 32. Maka titik maksimumnya adalah min 3,32. Min 3 karena disebut titik berarti diminta itu sebuah koordinat. Titik maksimum berada pada koordinat min 3,32. Pada saat x-nya min 3, dia akan mencapai nilai maksimum 32. Lihat,
ada dalam titik maksimum ini, dalam bentuk fungsi maksimum ada banyak istilah ya. Kalau ditanya titik maksimum, maka yang kamu cari koordinatnya. Saat X berapa dia akan maksimum dan berapa nilai maksimumnya. Menentukan nilai maksimumnya, masukkan X-nya ke dalam fungsi. Itu kalau ditanya titik maksimum. Tapi kalau ditanya berapakah nilai fungsi minimum, berapakah nilai fungsi maksimum, maka jawabannya hanya yang 32 ini aja. Nilai dari fungsi maksimum. Kapankah dia akan sampai pada stasioner maksimum? Maka jawabnya min 3. Tapi kalau ditanya titik maksimum, gabungkan antara stasioner maksimumnya dengan nilai fungsi maksimumnya. Oke, sekarang kita akan cek titik minimumnya. Sengaja saya tanya titik maksimum, jadi kita nanti langsung membahas tentang fungsi maksimum dan stasionernya. Ditanya titik minimum berarti kita akan mencari fungsi minimum dan stasionernya. Di sini dari gambar kita lihat dia minimum di X sama dengan 1. Masukkan ke dalam persamaan fungsi. Kita peroleh X-nya atau fungsinya itu 0. 1 masukkan dalam persamaan. 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 9 kali 1 tambah 5. 1 pangkat 3 itu 1. 3 kali 1, 3. Min 9 kali 1 min 9 tambah 5. 1 tambah 3, 4. Kurangi 9 min 5 tambah 5, 0. Maka kita peroleh titik minimumnya adalah 1,0. Stasioner minimum di titik X sama dengan 1. Nilai fungsi minimumnya adalah 0. Titik minimumnya 1,0. Saya tambahin lagi contoh soalnya. Tentukan interval di mana fungsi f(x) sama dengan 3 ditambah 24x dikurangi 21x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3. Itu naik, turun, titik maksimum, dan titik minimum. Langkah pertama tadi, cari dulu turunannya. Turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3 tambah 24x dikurangi 21x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3 adalah turunan 3, 0. Turunan 24x, 24. Turunan dari 21x pangkat 2 itu 42x. 2 kali 21, 42, pangkat kurangi 1. Turunan dari min 4x pangkat 3 itu adalah 12x pangkat 2. Setelah dapat turunannya, faktorkan. Perhatikan, supaya memudahkan ini 24, 42, 12, ada kelipatan 6 di dalam ketiga-tiganya, tarik kelipatan 6-nya keluar. Tujuan menarik kelipatan itu untuk mempermudah kita memfaktorkan, berarti nanti yang akan kita faktorkan angkanya lebih kecil. Tidak sebesar ini lagi. Jadi yang akan kita faktorkan nanti yang 4 dikurangi 7x dikurangi 2x kuadrat. Maka kita peroleh faktornya 1 dikurangi 2x dikali 4 dikurangi x. Untuk 1 dikurangi 2x itu didapat x-nya setengah. Untuk 4 ditambah x kita dapat faktor x-nya min 4. Saya ingatkan lagi untuk memfaktorkan bentuk seperti ini. Ingat lagi pelajaran kelas 11 memfaktorkan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Lihat lagi pelajaran kelas 11-nya. Setelah kita dapatkan titiknya, masukkan ke dalam garis bilangan.
Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Di sini yang kecilnya min 4, yang besarnya setengah. Berarti min 4 di kiri, yang besarnya setengah di sebelah kanan. Kemudian cek setiap bagian ruas garis ini. Cek yang sebelah sini dulu. Yang sebelah kiri ini yang min 4 kita ambil min 5. 2 kali min 5, min 2 kali min 5 nanti itu 10. 1 ditambah 10. Kenapa jadi tambah? Karena ini min 2 kali min 5, min kali min jadinya plus. 1 tambah 10, 11. 4 ditambah min 5, nanti min 1. Negatif kali positif kali positif dapatnya negatif. Maka yang di sini nanti bagiannya bernilai negatif. Dari min 4 sampai setengah kita ambil 0. Ngambil 0 yang enak. 2 kali 0, 0. 4 tambah 0, 1 dikurangi 0, 1. 4 tambah 0, 4. 4 dikali 1, 4 kali 6, 24. Positif. Maka yang di tengah itu positif. Ruas garis yang sebelah ini kita ambil misalnya ini kan sampai setengah. Kita ambil 1. 1 kan udah masuk bagian ruas garis ini. Ambil aja angka yang enak, yang gampang. 1. 2 kali 1, 2. 1 dikurangi 2, min 1. 4 tambah 1, 5. 5 dikali min 1, min 5. Min 5 kali 6, min 30. Berarti di sini nanti min. Sudah kita peroleh. Nanti di sini nilainya, di ruas garis ini nilainya negatif. Sepanjang ruas garis ini nilainya positif. Sepanjang ruas garis ini nilainya negatif. Kalau negatif berarti kecil dari 0, maka sepanjang ruas garis ini dia nanti akan turun. Kalau dia positif itu artinya besar dari 0, maka di sepanjang ruas garis ini akan naik. Kalau negatif nanti nilainya kurang dari 0, maka sepanjang ruas garis ini akan turun. Maka kita peroleh grafiknya seperti berikut. Sepanjang ruas garis ini dia turun. Kemudian sepanjang ruas garis ini dia naik. Sepanjang ruas garis yang setengah ke kanan itu akan turun. Nah, setelah kita dapat, kita sudah bisa tentukan interval kapan dia akan naik. Lihat yang bertanda positif. Akan naik ketika terletak antara interval min 4 hingga setengah. Maka fungsi fx sama dengan 3 ditambah 24. X dikurangi 21 x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3 akan naik pada interval X besar dari min 4 dan X kecil dari setengah. Kapan turun? Turun pada interval di sepanjang dari min 4 ke kiri dan sepanjang dari setengah ke kanan. Dia akan turun. Maka fungsi fx sama dengan 3 ditambah 24x dikurangi 24x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 3 akan turun pada interval X kecil dari min 4 atau X besar dari setengah. Kapan dia akan, di manakah dia nanti akan maksimum? Ya, dia akan maksimum di titik X sama dengan setengah. Berapakah nilai maksimumnya? Nanti kita nak cari. Kapan dia akan minimum? Dia minimum di titik X sama dengan min 4. Berapakah nilai minimumnya? Nanti kita cari. Kita cari nilai maksimumnya. Nilai maksimum dia akan maksimum di X sama dengan setengah. Maka nilai setengah ini masukkan ke fungsi. 3 ditambah 24 kali setengah dikurangi 21 kali setengah pangkat 2 dikurangi 4 kali setengah pangkat 3. Tinggal kita cari. Setengah kali 24, 24 kali setengah 12, setengah pangkat 2 itu 1/4 kali 21, 21/4, setengah pangkat 3 itu 1/8, 1/8 dikali 4 itu setengah. Samakan penyebut.
per 4 per 2, KPK-nya per 4. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 12, 48. 4 dikali 1, 21. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 12 tambah 48 dikurangi 21 dikurangi 2 didapat 37. 37 per 4. Maka titik maksimumnya adalah setengah koma 37 per 4. Artinya adalah titik maksimumnya berada pada titik X sama dengan setengah dan nilai maksimumnya adalah 37 per 4. Dari titik maksimum ini ada dua hal terdapat di dalamnya. Yang pertama, pembuat fungsi maksimum, pembuat fungsi stasioner maksimum. Yang kedua, nilai fungsi maksimumnya. Jadi kalau ditanya, kapankah berapakah nilai fungsi maksimum dari fungsi fx sama dengan 3 tambah 24x dikurangi 21x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3. Kalau yang ditanya nilai maksimumnya, maka jawabannya 37 per 4. Kalau ditanya nilai stasionernya, dijawab setengah. Kalau ditanya titik maksimumnya, gabungan antara pembuat dia maksimum stasioner pembuat dia maksimum dengan nilai maksimumnya. Setengah dan 37 per 4. Ditanya titik minimum, berarti min 4, berapa? Kita cari nilai minimumnya dengan memasukkannya ke dalam persamaan fungsi. Kita peroleh 3 ditambah 24 kali min 4 dikurangi 21 kali min 4 kuadrat dikurangi 4 kali min 4 pangkat 3. Kita peroleh hasilnya 24 kali min 4, 96. Min 4 kuadrat 16 kali min 21 min 336. Ini jadinya min 4 pangkat 3 min 64 kali min 4 tambah 256, 256. Maka diperoleh nilainya adalah min 173. Maka titik minimumnya adalah min 4, min 173. Min 173 adalah nilai minimum. Min 4 adalah titik stasioner pembuat dia menjadi minimum. Ya. Min 4 titik stasioner menyebabkan dia menjadi minimum. Nilai dari fungsi minimumnya adalah min 173. Setengah adalah titik pembuat stasioner maksimum. Nilai maksimumnya adalah 37 per 4. Kalau ditanya nilai maksimum, jawabnya yang 37 per 4. Kalau ditanya nilai minimum, jawabnya yang min 173. Kalau ditanya titik maksimum gabungan, jawabnya setengah, 37 per 4. Kalau ditanya titik minimum gabungan, jawabnya adalah min 4, min 173. Oke, saya ulang lagi materinya dari awal. Suatu fungsi akan naik ketika turunannya besar dari 0, maka dia akan bergerak, memiliki interval. Suatu fungsi akan turun ketika turunannya kecil dari 0, maka dia juga akan bergerak, memiliki interval. Suatu fungsi akan stasioner atau berhenti sejenak ketika turunannya sama dengan 0, maka dia hanya berupa titik. Fungsi stasioner akan ada 3 posisi. 1 paling tinggi, titik maksimum. 2 paling rendah, titik minimum. 3 titik belok ketika dia berbelok. Kemudian bedakan antara fungsi naik dengan fungsi maksimum. Fungsi naik tidak sama dengan fungsi maksimum. Fungsi naik dia bergerak berupa interval. Fungsi maksimum hanya adalah sebuah titik.
karena dia terletak yang paling maksimum, paling atas, paling besar, paling tinggi. Fungsi turun tidak sama dengan fungsi minimum. Fungsi turun itu berupa interval, sementara fungsi minimum itu hanya sebuah nilai, sebuah titik terendah. Cara menentukan, yang pertama, cari dulu turunannya. Cari dulu turunan fungsi tersebut. Tentukan turunannya. Kemudian tentukan akar-akar dari turunan tersebut. Tentukan nilai X-nya. Letakkan ke dalam garis bilangan. Kemudian cek, periksa. Pada garis bilangan tersebut nanti dia akan turun apa naik. Ketika dia negatif hasilnya, maka dia turun. Ketika positif hasilnya, maka dia akan naik. Ceknya pada kurun garis bilangan tersebut, pada interval garis bilangan tersebut, ambil sembarang angka, substitusikan ke turunan, ke fungsi turunan. Substitusikan ke fungsi turunan. Kemudian, setelah diperoleh, maka kita akan tahu interval berapa dia turun, interval berapa dia naik. Maka tentukan interval yang diminta. Ketika ditanyakan titik maksimum, maka tentukan dulu fungsi maksimumnya. Menentukan fungsi maksimum caranya dengan mensubstitusikan nilai titik yang menyebabkan dia jadi stasioner maksimum ke dalam fungsi. Kalau mau mencari fungsi maksimum, nilai maksimum, substitusikannya ke dalam fungsi. Berarti bahasa enaknya ke dalam soal, ke dalam fungsi, ke dalam fungsi. Maka kita nanti setelah substitusikan akan dapatkan nilai maksimumnya. Kalau ditanya titik minimum, ya tentukan pula nilai fungsi minimumnya terlebih dahulu. Karena titik minimum gabungan antara titik stasioner minimum dengan nilai minimum yang dihasilkan oleh titik stasioner tadi. Masukkan dulu, nanti dapat titik minimumnya. Nilai fungsi minimumnya. Maka titik maksimum itu gabungan antara nilai stasioner maksimum, titik maksimum gabungan antara nilai stasioner maksimum dengan nilai fungsi maksimum. Titik minimum gabungan antara nilai stasioner minimum dengan nilai fungsi minimum. Untuk tahu mana dia yang maksimum, mana yang dia minimum, perhatikan kurva yang kita dapatkan. Ketika dia berada di atas, maka itu maksimum. Ketika yang berada paling bawah, itu minimum. Oke? Untuk fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner, saya cukupkan sampai di sini. Untuk lebih memperlancarnya lagi, silahkan kerjakan latihan yang saya berikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.